Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Muhammad Sultan Mubarok selaku dosen mata kuliah Filsafat Ekonomi Islam serta teman-temanku semua. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang konsep kepemilikan dalam Islam. Sebelumnya, perkenalkan dahulu kelompok kami. Yang pertama yaitu Sulistiani, saya sendiri, NIM 4318028 sebagai moderator. Yang kedua ada Setianingsih, NIM 4318071 sebagai pemateri pertama. Kemudian ada Ilahana, NIM 4318119 sebagai pemateri kedua. Apa sih kepemilikan? Nah, kepemilikan secara historis adalah persoalan kepemilikan sebenarnya telah ada dan muncul sejak adanya manusia pertama di muka bumi ini. Ketika itu, makna kepemilikan tidak lebih dari sekedar penggunaan sesuatu guna memenuhi kebutuhan hidupnya, karena manusia belum berpikir untuk menyimpan apa yang ia miliki. Hal ini disebabkan karena penghuni bumi saat itu masih sedikit, sedangkan kebutuhan hidup sangat melimpah. Kepemilikan terhadap sesuatu pada saat itu hanya sekadar penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, seiring dengan perkembangan waktu dan tuntutan kebutuhan masyarakat, sedikit demi sedikit jumlah manusia mulai bertambah dan memenuhi penjuru bumi. Ketika itu mulailah persaingan guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Setiap orang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka sejak ini mulai pergeseran makna kepemilikan yang awalnya hanya penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup menjadi kewenangan dan kekuasaan. Saat ini muncul istilah kepemilikan atau dikenal juga dengan al-milkiyah. Selanjutnya di sini akan membahas 4 poin pembahasan. Yang pertama, kepemilikan hidup. Kemudian yang kedua, kepemilikan kekuasaan. Yang ketiga, kepemilikan harta kekayaan. Dan keempat, kepemilikan antara hak dan kewajiban. Langsung saja kita mulai pembahasan. Yang pertama yaitu kepemilikan hidup. Hidup manusia adalah hidup yang terbatas. Jarak antara mati dan hidup itu adalah batas yang amat pendek, bahkan ada yang sangat pendek. Dia mati dalam kandungan, dan banyak juga yang mati dalam usia beberapa detik, jam, dan hari saja setelah kelahirannya. Pada saat manusia dikaruniai Tuhan hidup dan kehidupan di dunia ini, manusia diberi kekuatan, kekuasaan, dan kemampuan untuk apa hidup dan kehidupan ini akan ia gunakan. Manusia diberi kebebasan untuk apa dan bagaimana hidup dan kehidupan ini akan dia isi. Kebebasan yang terbatas, baik ruang, waktu, dan hukumnya yang mengikat hidup dan kehidupan itu sendiri. Kehidupan manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas pilihan dan perbuatannya dalam menggunakan hidup dan kehidupannya itu. Seperti dalam firman Allah, surat An-Nahl ayat 97, yang artinya, barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Selanjutnya, secara teologis, hidup dan kehidupan manusia itu bukan manusia yang menciptakan, tetapi diberikan Tuhan kepadanya. Hak dan kewajiban hidup manusia adalah memelihara dan mengisinya sesuai dengan hukum Tuhan, baik yang ada dalam dirinya dengan menggunakan dan mengisinya dengan akal sehatnya atau hukum yang ada yang mengatur kehidupan alam semesta. Secara antropologis, hidup dan kehidupan manusia bergantung antara satu dengan yang lainnya. Manusia tidak dapat hidup dengan sempurna secara sendirian. Selanjutnya yang kedua yaitu kepemilikan kekuasaan.
Kekuasaan sesungguhnya adalah konsekuensi logis dari hidup dan kehidupan yang diberikan Tuhan kepada manusia secara bersamaan dengan diberikan hidup dan kehidupan kepada manusia. Dengan sendirinya, manusia juga diberikan kemampuan, kebebasan, dan kekuasaan untuk dapat mengisi, menggunakan hidup dan kehidupannya sesuai dengan keinginannya sendiri. Oleh karena itu, jika hidup dan kehidupan itu bersumber pada Tuhan yang menciptakan, maka dengan sendirinya kekuasaan sebagai bagian dari hidup dan kehidupan pada hakikatnya juga bersumber dari Tuhan. Seperti dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 116, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumitu wa ma lakum min dunillahi min waliyyi wala nasir. Yang artinya, sesungguhnya Allah memiliki kekuasaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah. Kekuasaan manusia pada hakikatnya ada dalam ruang hidup dan kehidupan manusia, bukan sesuatu yang berada di luar hidup dan kehidupan manusia. Jika hidup manusia berada dalam ruang dan waktu yang terbatas, demikian juga kekuasaan manusia yang selalu terbatas dalam ruang dan waktu hidup dan dalam interaksi kehidupan manusia. Kekuasaan manusia dalam kegiatan ekonomi adalah kekuasaan yang terbatas pula, karena kegiatan ekonomi pada dasarnya merupakan kegiatan manusia yang berlangsung dalam hidup dan kehidupan manusia yang terbatas, dengan memanfaatkan kreativitas manusia yang terbatas, serta berlangsung dalam alam semesta yang terbatas, yang pada dasarnya juga bukan milik mutlak dari manusia itu sendiri. Kreativitas manusia dalam kegiatan ekonomi adalah kreativitas untuk menemukan sesuatu potensi yang bermakna ekonomi yang ada dalam kehidupan alam dan manusia. Karena itu, upaya kreatif manusia bukanlah upaya yang tanpa batas. Batasan-batasan itu antara lain, yang pertama, hidup dan kehidupan manusia yang terbatas. Yang kedua, kemampuan, kekuasaan, dan kebebasan manusia yang terbatas. Yang ketiga, kepemilikan manusia yang tidak mutlak. Yang keempat, hukum-hukum yang membatasi alam dan manusia itu sendiri, yaitu hukum alam, hukum akal sehat, dan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, untuk pembahasan yang ketiga akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. 3. Kepemilikan harta kekayaan. Pada prinsipnya, Islam tidak membatasi bentuk dan macam usaha bagi seseorang dalam memperoleh harta. Begitupun, Islam tidak membatasi pula kadar banyak sedikit hasil yang dicapai oleh usaha seseorang. Harta menurut Islam bukanlah milik pribadi dan bukan pula milik bersama, melainkan milik Allah. Konsep kepemilikan dalam Islam berangkat dari pandangan bahwa manusia memiliki fitrah untuk memiliki suatu harta individual, tapi juga membutuhkan pihak lain dalam kehidupannya. Harta atau kekayaan yang dianugerahkannya merupakan pemberian Allah untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan seluruh umat. Seseorang yang memperoleh harta pada hakikatnya hanya menerima titipan untuk disalurkan. Ulama fikih membagi harta yang dapat dimiliki seseorang menjadi 3, yaitu 1. Harta yang bisa dimiliki dan dijadikan dalam penguasaan seseorang secara khusus. 2. Harta yang sama sekali tidak bisa dijadikan milik pribadi. 3. Harta yang hanya bisa dimiliki apabila ada dasar hukum yang membolehkannya. Menurut para fuqaha, harta dalam perspektif Islam bersendi pada 2 unsur, yaitu unsur ainiyah dan unsur urf. Unsur ainiyah
berarti harta itu berwujud. Misalnya, manfaat sebuah rumah yang dipelihara manusia tidak disebut harta, melainkan termasuk milik atau hak. Sedangkan uruf adalah segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia. Tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya. Memiliki harta secara individu merupakan salah satu unsur kemaslahatan dalam tujuan syariah. Memelihara harta dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Memelihara harta dalam daruriyat, seperti syariat tentang tata cara kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. 2. Memelihara harta hajiat, seperti syariat tentang jual beli dengan cara memberi salam. 3. Memelihara harta dalam tahsiniyat, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari penipuan. 4. Kepemilikan antara hak dan kewajiban. Menurut Al-Quran, kepemilikan harta kekayaan oleh seseorang adalah kepemilikan yang tidak mutlak sifatnya. Kepemilikan itu bersifat terbatas, sehingga dalam setiap kepemilikan harta kekayaan, di dalamnya selalu ada hak dan kewajiban yang harus dijalankan secara seimbang. Tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain, sehingga timbullah antara hak dan kewajiban yang wajib selalu diperhatikan orang lain, dan dalam waktu yang sama pula manusia memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Kepemilikan adalah hukum syara yang berlaku pada fisik barang atau hanya manfaat saja. Izin Allah kepada seseorang untuk memiliki harta kekayaan juga berarti memberi hak kepada pemiliknya untuk memanfaatkan dan mengelolanya sesuai dengan keinginannya selama memenuhi ketentuan-ketentuan syariah. Menurut hukum dasar, harta sah dimiliki, kecuali harta yang telah dipersiapkan untuk umum, misalnya wakaf dan fasilitas umum. Dalam hal ini ada 3 model kepemilikan, yaitu kepemilikan penuh, hak milik saja, dan kepemilikan hak guna. Ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah mengenai pengaturan kepemilikan antara lain: 1. Pemanfaatan, 2. Penunaian hak, 3. Tidak merugikan pihak lain, 4. Kepemilikan secara sah, dan 5. Penggunaan berimbang. Dengan ketentuan-ketentuan di atas, ciri kepemilikan yang islami terletak pada perintah etika dan moral dalam pencarian maupun tasarrufnya, dan jika dipatuhi akan menjadi solusi atas keburukan sistem kapitalisme dan sosialisme. Kepemilikan seseorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam bertasarruf atau berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, kecuali ada halangan tertentu yang diakui oleh syara. Kata halangan di sini adalah sesuatu yang mencegah orang yang bukan pemilik suatu barang untuk mempergunakan atau memanfaatkan dan bertindak tanpa persetujuan lebih dahulu dari pemiliknya. Demikian pemaparan materi konsep kepemilikan Islam dari kelompok kami. Sebelum kami tutup, saya akan membacakan simpulan terlebih dahulu. Secara teologis, hidup manusia adalah sesuatu yang diciptakan dan kemudian diberikan Tuhan kepada manusia dan kepada makhluk hidup lainnya, seperti binatang dan tanaman yang bermula dari adanya air. Pada saat manusia dikaruniai Tuhan hidup dan kehidupan di dunia ini, manusia diberi Tuhan kekuatan, kekuasaan, dan kemampuan untuk apa hidup dan kehidupan ini akan ia gunakan.
Manusia diberi kebebasan untuk apa dan bagaimana hidup dan kehidupan ini akan diisi. Kebebasan yang terbatas, baik ruang, waktu, dan hukumnya yang mengikat hidup dan kehidupan itu sendiri. Kemudian, manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas pemilihannya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak mengenakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa.